Oke, silakan Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua untuk pagi hari ini? Baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik Pak, baik Pak. Ini kenapa loyo saya lihat ini sebagian ini? Semangat saya, Pak. Semangat. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Sarapan, Pak. Terus sarapan, Pak. Nah, jadi sebelum memulai pelajaran hari ini, saya persilakan dulu kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Ya, ketua kelas silakan. Ya, siap gerak. Beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan duduk semua. Oke, karena sudah disiapkan oleh ketua kelas, saya harap anak-anakku semua sudah siap juga secara fisik dan mentalnya untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, masih ada tidak di antara anak-anakku yang masih ingat pelajaran materi pelajaran pada pertemuan sebelumnya? Jadi hari ini kita belajar tentang aplikasi pengolah bahan cetak, khususnya di mata pelajaran teknologi perkantoran. Kalau sebelumnya itu kan kita masih di pelajaran pengolah bahan angka, khususnya mata pelajaran mengoperasikan aplikasi Microsoft Excel. Ya, bagaimana itu Pak? Microsoft Excel. Yang kemarin Microsoft Excel ya, termasuk Iya. bagian-bagiannya, lembar kerja, mulai dari office button, tab menu, kemudian bagaimana mengoperasikannya. Masih ingat tidak? Atau perlu saya jelaskan kembali? Ya, jelasin lagi, biasa. Pak. Kita Kalau saya ingat, lupa. Ya, Jelasin saya- lagi, Pak. Excel hanya saya Kan tahu baru Excel teori, hanya- Pak, belum prakteknya. Ya, Jadi Excel hanya untuk digunakan untuk penjumlahan, Pak, penghitungan, Pak, dan buat tabel, Pak. ke border ya, Pak. Kalau saya ulangi kembali, harus belajar kembali lagi tuh ke mata pelajaran yang sebelumnya. Kalau harus saya ulangi. Ya, Ya, tapi tidak apa-apa ya. Sebagai gambaran kembali untuk merangsang apa yang sudah anak-anakku pelajari sebelumnya. Jadi Microsoft Excel itu kan adalah aplikasi pengolah angka yang digunakan untuk mengolah angka. Mengenai bagian-bagian lembar kerja dan fitur-fiturnya kan di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Untuk lebih lanjut, kalau misalnya ada lupa, ini kan mengelola aplikasi ini kan harusnya pembiasaan yang sebenarnya harus dilakukan supaya terbiasa. Kalau terbiasa kan biasanya kalau tidak diulang-ulangi, ini biasanya lupa. Makanya harus ada pembiasaan untuk melakukan kegiatan, memudahkan anak-anakku melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar lanjut di pelajaran mengelola aplikasi bahan cetak, khususnya Microsoft Publisher. Jadi bagiannya itu masih sama dengan aplikasi yang sebelumnya, sebenarnya masih bagian daripada Microsoft Office, yaitu Microsoft Publisher. Jadi banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola bahan cetak. Mungkin ada anak-anakku yang pernah mengoperasikan bahan cetak? Belum, Pak. Belum, Pak. Atau saya tanya dulu, pernah tidak lihat player, brosur? Brosur Brosur sudah, udah. Pak. Udah. Kartu nama sudah, Pak. Nama juga udah. Pak, Udah. pernah. Pernah ya? Ya. Lihatnya biasanya di mana? Brosur biasanya Pak di toko kalau brosur. kalau kartu nama kalau ada pameran, Pak. Indomaret, Pak. Kartu nama biasanya lihat Di di Alfa, mana? Pak, di Alfa. Kartu nama biasanya kalau di pameran suka ada, Pak, yang memberikan kartu nama. Berarti Wulan ini sering ke pameran ya?
Ya, senang Pak. Senang Pak. Oke, sebelum lanjut kita ke pelajaran tentang mengolah bahan cetak ini, saya buka dulu materi tentang aplikasi bahan cetak. Sudah bisa kelihatan ya? Sudah bisa dilihat tidak? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi untuk hari ini sebenarnya ya ada banyak sebenarnya aplikasi yang digunakan untuk mengelola bahan cetak. Misalnya Canva juga bisa, CorelDRAW bisa. Nah, ini digunakan untuk membuat bahan cetak, bahan publikasi. Nah, jadi biasanya ini kalau kita belajar humas, ini juga masuk sebenarnya ini. Kalau kita mau memaksimalkan untuk membangun citra perusahaan misalnya, membuat spanduk misalnya, ini bisa digunakan. Membuat kartu nama, membuat brosur, flyer, dan sebagainya. Bahkan membuat kalender juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Tapi untuk hari ini, saya khususkan memberikan materi tentang Microsoft Publisher. Jadi Microsoft Publisher ini masih bagian daripada Microsoft Office. Nah, ini fiturnya lebih mudah sebenarnya, lebih simple. Untuk penggunaan aplikasinya juga tidak membutuhkan ruang memori yang besar di komputer. Jadi tidak berat untuk dioperasikan. Baiklah, sebelum saya masuk ke materi, saya sampaikan dulu untuk tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Jadi, apa yang harus kita capai dalam kegiatan belajar kita hari ini? Jadi tujuan itu menerapkan pengoperasian aplikasi pengolah bahan cetak. Jadi setelah belajar nanti, setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan anak-anakku semua bisa melakukan atau mengoperasikan aplikasi pengolah bahan cetak dengan baik. Kemudian indikator yang akan dicapai, tujuan dari pembelajaran ini adalah menjelaskan pengoperasian aplikasi pengolah bahan cetak. Jadi setelah ini nanti kita akan bentuk kelompok belajar, kemudian diminta untuk anak-anak berdiskusi. Setelah itu diharapkan anak-anak bisa menjelaskan tentang bagaimana mengoperasikan aplikasi pengolah bahan cetak. Kemudian selanjutnya menerapkan pengoperasian aplikasi bahan cetak. Jadi setelah tahu caranya mengoperasikan aplikasi bahan cetak ini, terkhususnya Microsoft Publisher, diharapkan anakku juga bisa mengoperasikannya. Jadi bukan cuma menjelaskan juga, tapi mengoperasikan dan bahkan membuat satu produk. Salah satunya produk mungkin kartu nama. Nah, baiklah, saya lanjut ke pembahasan materi. Kita masuk ke materi. Jadi karena kita khususkan materi untuk pengolahan bahan cetak ini pada Microsoft Publisher, jadi saya jelaskan saja tentang Microsoft Publisher. Bisa dilihat kan ini materinya? Bisa Pak. Nah, bagaimana, bisa tidak? Bisa. Materi juga sudah saya bagikan ya di grup WhatsApp-nya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa dibuka kembali di HP-nya atau di komputernya. Nah, jadi Microsoft Publisher ini adalah sebuah program aplikasi untuk sistem operasi Windows yang digunakan untuk desain publishing. Desain publishing yang dimaksud adalah merancang dan mendesain sebuah layout atau tata letak halaman seperti dalam pembuatan surat kabar, brosur, kalender, majalah, pamflet, novel, poster, tabloid, kartu pos, sertifikat, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini biasa lihat semua kan? Surat kabar, brosur. Pernah lihat tidak? Pernah ya? Pak. Lihat Pak. Nah, tertarik tidak untuk pernah tidak merasa penasaran bahwa bagaimana sih caranya kira-kira membuat kemudian kenapa bisa seperti ini? Tertarik Pak. Tertarik ya? Ya buat gitu Pak.
buat Nah, poster biasanya Pak. kan kalau kita lihat tampilan-tampilan seperti itu, kenapa kok bisa begini ya caranya? Bagaimana Iya, caranya Pak, ya? kalau Biasanya poster, kan anak-anak iya. aku belajar Word. Nah, ini membuat surat biasanya masih kewalahan. Nah, ini menentukan tata letaknya, menyimpan gambar di sini, bagaimana caranya, menyesuaikan gambar dengan teks, bagaimana caranya. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari di mata pelajaran ini. Nah, baik, selanjutnya ada bagian-bagian Microsoft Publisher. Jadi pada umumnya untuk bagian-bagian lembar kerja Microsoft itu hampir sama saja dengan Microsoft Office yang lainnya. Di Word, Excel, PowerPoint, hampir sama menu atau fitur-fitur yang muncul. Jadi ada Office button, Quick Access Toolbar, tab menu, title bar, ribbon. Nah, ini kan ada semua di Office yang lain. Yang beda mungkin ada format publication, horizontal scroll bar. Nah, ini pun ada sebenarnya juga di Office yang lain. Nah, jadi untuk penggunaan menunya, insya Allah anak-anakku tidak akan kewalahan. Nah, hanya perlu pembiasaan saja supaya anak-anakku bisa mahir mengoperasikan. Nah, selanjutnya saya jelaskan tentang mengaktifkan Microsoft Publisher. Jadi sebelum mungkin anak-anakku siapkan alat tulisnya supaya langkah-langkah ini anak-anakku bisa pahami dan nanti bisa dijelaskan kembali. Jadi sebentar saya bentuk kelompok. Setelah materi ini saya berikan, saya bentuk kelompok. Kemudian dengan anggota kelompoknya didiskusikan langkah-langkahnya, atau mungkin ada cara yang lain selain yang saya jelaskan ini. Nah, karena untuk membuka aplikasi ini biasanya untuk mengoperasikan pun sebenarnya ada beberapa cara. Nah, jadi bukan hanya yang saya jelaskan ini. Nah, jadi untuk mengaktifkan Microsoft Publisher, pertama adalah langkah-langkah arahkan pointer mouse pada all programs. Jadi biasanya kita klik menu start, kemudian all program, kemudian arahkan pointer mouse pada Microsoft Publisher, kemudian klik Microsoft Publisher. Nah, ini sama saja sebenarnya dengan membuka aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, langkahnya sama, hanya pada akhir pemilihan aplikasinya yang beda. Kalau memilih Microsoft PowerPoint, ya langsung pilih Microsoft PowerPoint, kalau Publisher, ya pilih Publisher. Jadi anak-anakku saya pikir tidak akan kewalahan untuk materi langkah-langkah mengaktifkan Microsoft Publisher. Kita lanjut ke materi berikutnya tentang tampilan. Ini muncul tampilan publication types. Seperti yang digambar. Bisa kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya. Jelas tidak? Kurang Pak. Nah, jadi ini tampilan Microsoft Publisher. Ini sebenarnya juga berbeda-beda tampilan. Hanya tampilannya saja yang berbeda. Tapi pada dasarnya menunya sama saja. Jadi biasanya kalau kita pakai Office 2010, 2007, 2013, bahkan misalnya 2019, secara umum tampilan sama, menu sama. Nah, cuman mungkin posisinya yang kadang berbeda. Nah, makanya saya katakan tadi, untuk mahir seperti ini sebenarnya hanya perlu pembiasaan. Nah, banyak orang di luar sana yang bisa mengoperasikan aplikasi Microsoft Publisher, bahkan aplikasi yang lebih daripada ini, belajar otodidak sebenarnya. Belajar otodidaknya karena pembiasaannya bisa mahir mengoperasikan ini. Ya, saya harapkan anak-anakku ke depannya juga, meskipun ada mungkin materi dari ini yang saya lupa untuk menjelaskan, ya bisa dicari di sumber belajar yang lain, dicari di internet misalnya, cari di YouTube langkah-langkahnya supaya jelas. Kemudian setelah itu latihan, pembiasaan, supaya anak-anakku bisa mahir. Kemudian ini pemilihan tipe layout yang akan digunakan. Lembar kertasnya yang seperti apa ukurannya, kemudian yang membuat kartu nama misalnya, player, jadi di sini ada pilihannya. Nah, ini contoh salah satu tampilan karya player sederhana setelah membuat. Nah, itu materi penjelasan dari saya. Setelah ini saya akan tampilkan video tutorial tentang bagaimana membuat kartu nama di Microsoft Publisher.
Sampai di sini ada yang mau bertanya sambil saya buka video tutorial tentang membuat kartu nama di Microsoft Publisher ini? Ada anak yang mau bertanya terkait bagaimana mengaktifkan atau mengoperasikan Microsoft Publisher? Bagaimana Pak? Saya tadi lupa lagi Pak. Ya, Ya, bagaimana bisa diulangi Pak, pertanyaannya? ya, maaf Bapak, langkah-langkahnya tadi saya lupa lagi. Coba Bapak dijelaskan sekali lagi. Kurang jelas suaranya, diperbesar suaranya supaya teman-temannya bisa dengar juga. Oh iya maaf Bapak, tadi saya lupa lagi. Coba tolong dijelaskan lagi langkah-langkah mengoperasikan Microsoft Publisher. Oke. Nah, jadi langkah-langkahnya ya. Ini Iya, sambil Pak. saya buka videonya, saya perlihatkan dulu videonya. Mudah-mudahan ada di sini. Mudah-mudahan jelas. Bisa dilihat videonya ya? Ya, bisa Pak. Oke, saya percepat coba. Nah, jadi ini ya, tadi saya jelaskan langkah-langkah membuka Microsoft Publisher. Silakan disimak dulu videonya. Sebentar ada yang bertanya, silakan bertanya sebelum saya bentuk kelompok untuk menyelesaikan tugasnya. Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan, silakan. Itu Saya post dulu gambar videonya. untuk apa ya Pak? Untuk perusahaan atau logonya saja itu Pak? Kartu nama ya Pak ya? Nah, ini kan Kartu nama apa Pak? Nah, ini kan kita membuatnya kartu nama.
Jadi biasanya kan kalau Iya. kita kartu nama itu kan biasanya orang yang punya punya usaha, punya lembaga misalnya. Nah, ini kan kita punya logo pastinya. Nah, supaya orang-orang atau di luar sana bisa melihat bahwa kalau kita ini punya perusahaan seperti ini. Nah, logo perusahaan kita seperti ini. Nah, ini supaya tampilannya bagus juga. Nah, ini harus ada pasang logo. Kalau misalnya kartu nama bersifat pribadi saja ya bisa pasang foto pribadi di sini misalnya. Nah, jadi ini kan bisa bisa dipraktikkan juga untuk membuat kartu siswa. Oh iya Pak. Nah, jadi kalau misalnya kalau kartu siswa kita pakai foto siswa di sini. Nah, begitu ya. Iya Pak. Oke, Ya saya Pak, lanjut. mau bertanya Pak. Ya, silakan. Eh, ini kan gambar kalau kita misalkan ya Pak, kan ngambil suka di internet gitu ya Pak, sesuai Ya, misalkan pesanan kita, misal PT apa kan, atau biasanya sudah disediakan dari mereka. Ini kan suka kesulitan menaruh letak ininya di sini ini yang pas nih Pak. Caranya caranya ya, gimana nih Pak biar bisa kan bisa digerak-gerakin nih apa nih logonya ya mau ke logonya. kanan ke kiri itu gimana caranya Pak? Nah, jadi ini yang saya katakan tadi harus ada pembiasaan sebenarnya. Nah, jadi untuk menentukan supaya mudah menyesuaikan posisi gambar itu, kita merubah formatnya sebenarnya. Jadi kita menyesuaikan dengan teks. Ini videonya masih kelihatan tidak? Tidak Pak. Saya buka kembali, saya coba sesuaikan dulu. Sudah kelihatan tidak? Belum Pak. Belum ya? Tiba-tiba hilang. Bagaimana? Sudah kelihatan? Sudah Pak. Jadi untuk pertanyaannya tadi untuk Bu Neneng, kalau misalnya gambarnya susah disesuaikan, kita masuknya di format. Kita klik dulu gambarnya, kemudian pilih format. Nanti di sini kita pilih wrap text. Wrap text kita bisa sesuaikan di depannya teks atau di belakangnya teks. Nah, biasanya disimpannya di depan teks supaya gampang menyesuaikan. Nanti gambarnya ini, kalau dia kelihatan, bisa digeser, bahkan bisa menutupi teksnya. Nah, biasanya kan yang membuat jadi kesulitan mengedit seperti ini adalah ketika misalnya memasang gambar, dipindahkan, teksnya juga ikut berpindah. Begitu tidak? Kadang Iya, ini Pak. mau dipindahkan juga Pak. Kita udah tarik, kadang nggak mau dipindahkan juga itu Kadang, jadi masalah. kadang tidak mau dipindahkan kan? Nah, ini kita Mm-mm. rubah formatnya, kita klik menu format, kemudian kita klik wrap text. Nah, di sini ke wrap text, kita Menunya pilih apa Pak? in front Kan di of dalam ada menunya text. tuh Pak. Apanya? Di web text itu kan di dalamnya ada menunya, kita klik apa? In Oh, front of text. Di depannya oh teks, gitu. maksudnya kita simpan di Iya. depannya teks. Nah, jadi ini gambarnya bahkan bisa menutupi teks, tinggal kita sesuaikan mau disimpan di sampingnya, di atasnya, atau di mananya teks. Tinggal Nah, bahkan dipindahkan kita bisa gitu ya Pak tutupi ya. teks. Mm. Nah, kalau mau di belakangnya teks, ya behind text, di belakangnya teks. Nah, jadi teks bisa menutupi gambar. Begitu ya. Iya, baik Pak. Ya, Jadi, Pak. Makasih, nah, Pak. sementara ini masih bisa ditanyakan di dalam diskusi. Jadi saya sampaikan dulu, disimak saya dulu videonya.
Saya stop videonya ya. Oke Pak, silakan di stop videonya. Mungkin anak-anakku semua sudah ada gambaran ya bagaimana mengoperasikan Microsoft Publisher ini. Ya. Nah, jadi hari ini kan kita fokusnya saja bagaimana mengaktifkan, membuka Microsoft Publisher, kemudian bagaimana mengoperasikannya, apalagi ini terkait bagaimana membuat kartu nama. Untuk pertemuan berikutnya, setelah hari ini kita akan fokus membuat kartu nama. Jadi untuk membuat kartu nama sampai mencetaknya itu kita fokus di pertemuan berikutnya. Baiklah, karena saya sudah jelaskan gambaran tentang bagaimana mengoperasikan Microsoft Publisher, selanjutnya saya akan bagi kelompok. Karena kita di sini ada 12 siswa ya. Iya, Pak. Nah, untuk membagi kelompok, saya bagi menggunakan aplikasi. Oke, saya stop share dulu ya. Nah, ini saya buka coba aplikasinya. Nah, ini saya bagi menggunakan aplikasi supaya tidak ada yang merasa ini Bapak kelompokkan saya dengan temannya yang pintar misalnya. Ada yang berkumpul semua orang teman-teman yang pintar. Sementara saya kelompokkan dengan teman-teman yang malas misalnya. Nah, ini saya pakai aplikasi supaya tidak ada kecemburuan di antara anak-anakku semua. Bisa dilihat tidak ini. Oh, Kelihatan tidak? belum, Pak. Bagaimana ini kelihatan tidak aplikasinya? Belum. Putus-putus, Pak, suaranya. Bagaimana? Sudah kelihatan aplikasinya? Sudah, Pak. Ini jaringan bermasalah ini. Ya. Sudah. Sudah. Ini coba saya tampilkan pembagian kelompoknya. Ini jaringannya bermasalah ini, tidak stabil lagi. Sudah dilihat ya? Sudah. Nah, ini ada nama anak-anakku semua. Jadi ada 12 siswa. Nah, saya bagikan kelompoknya menggunakan aplikasi. Jadi saya bagi jadi 3 kelompok ya. Baik, Pak. Ini ada
Jadi harus terima ini ke anggota kelompoknya. Siapa-siapa saja. Kelihatan tidak anggota kelompoknya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Cik, aku sama Bu Wulandari. Nah, jadi kelompok satu itu ada Bu Seli, Bu Nonince, kemudian Mirnawati, Muhammad Jelani, itu di kelompok satu. Kelompok 2, Nur Asia, kemudian Tri Wahyuni, Mulyadi. Kelompok 3, Suharni Satullah, Neneng, kemudian Rohani. Jadi ada 3 kelompok ya. Ya. Kasihan Pak, itu kelompok 3 Pak. Terus kelompok 3 saya 3 orang, Pak. Iya, Pak. Masih cuma 2 orang. Tim Nggak apa-apa, meskipun kurang anggota Kelompok kelompoknya. 2, 5 orang tuh, Nah, Pak. ini Pak, kita apa sih kurang orang untuk pemikiran Iya, diskusi Pak. ini, Pak. 4 orang, Aplikasi ya Pak ya? ini kan ganjil ini kan sesuai aplikasi juga. Oh, aplikasi Makanya ya, saya Pak, gunakan ya. aplikasi supaya tidak ada kecemburuan. Ini kan bukan saya yang tentukan. Ini justru bikin Aplikasi. cemburu, Pak. Meskipun 3 anggota Cemburu kelompoknya saya, bukan Pak. membatasi ini ya, bukan membatasi kreativitas. Justru biasanya kalau terlalu banyak anggota kelompok, biasanya justru kewalahan mengerjakan proyeknya. Terlalu Kalau banyak tiga-tiganya ide. nggak bisa nih gimana, Pak? Pintar, Jadi diterima saja, dimaksimalkan saja. Oke, siap. Sebentar kalau ada Pak. kendala, Siap. mereka masih tetap dampingi. Iya, Kalau ada Pak. kendala sebentar Iya, bisa Pak. dibantu. Ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Nah, baiklah, sudah jelas untuk kelompoknya ya. Ya, Sudah, Pak. Pak. Ya, Pak. sudah jelas Pak. Nah, sekarang kita mulai merencanakan bagaimana kegiatan kita selanjutnya terkait dengan membuat kartu nama ini. Nah, jadi saya bagikan dulu LKPD. LKPD ini untuk langkah-langkah yang tadi ya. Nah, jadi untuk membuat rencana kegiatan kita untuk membuat kartu nama ini menggunakan Microsoft Publisher, kita akan laksanakan fokus di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini mungkin kita akan hanya anak-anakku berdiskusikan saja tentang langkah-langkahnya, kemudian bagaimana mengoperasikannya, kemudian penjelasan ini akan dituangkan ke dalam LKPD, lembar kerja peserta didik, yang setelah ini akan saya jelaskan. Jadi fokus pelaksanaan kegiatan ini membuat kartu nama akan kita selesaikan di pertemuan berikutnya. Jadi harus selesai di pertemuan berikutnya. Kartu nama sudah harus selesai dalam bentuk soft copy, dan mungkin kalau memungkinkan waktunya kita akan cetak juga kartu nama itu. Nah, begitu ya. Ya, Pak. Nah, jadi sekarang saya bagikan dulu LKPD-nya untuk dikerjakan terkait penjelasan apa-apa tadi yang saya sudah jelaskan. Sudah muncul LKPD-nya? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, jadi ini lembar kerja peserta didik yang harus diisi oleh anak-anakku sekalian. Jadi diisinya berdasarkan kelompok. Tadi kelompoknya saya sudah bagikan. Nah, ini ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Nah, ini ada nama kelompok. Jadi kelompoknya ditulis angkanya saja. Kelompok 1 tadi, kelompok 2, kelompok 3, kemudian nama anggota kelompoknya. Nah, ini ada petunjuk belakangnya.
kemudian alat dan bahan, langkah-langkah kegiatan. Nah, ini bisa diisi kelebihan Microsoft Publisher, kekurangan Microsoft Publisher didiskusikan. Kemudian untuk isian di bawahnya, nah ini ada soal langkah-langkah mengoperasikan aplikasi pengelola bahan cetak, tadi sudah ada di materi PowerPoint yang saya bagikan. Nah, kemudian jadi ada 2 soal ya. Ini bisa dikerja tidak? Pasti bisa ya. Bisa, Pak. Gampang ini. Nah, baiklah. Nah, silakan dikerjakan, diisi LKPD-nya. Saya kasih waktu selama 3 menit saja, 5 menit. Bawa. Oke, 5 menit Pak. Sudah nih. Selesai Pak, selesai Oke, sudah. Pak. Sudah ya? Pak. Selesai Pak. Ya. Ya, coba. Coba Teman cepat. saya dari kelompok 1, Bapak, Pak Jailani mau menjelaskan. Oke, kelompok 1 mungkin ada yang ini Iya, iya, Pak Jailani. mau menjelaskan tadi kelebihan dan kekurangannya Microsoft Publisher. Ya, kalau kelebihannya Kelompok 1 tadi ada Bu Microsoft, Seli, ada Nonica, Mirnawati, dan Jelani. oke, kalau kelebihan Silakan. dari publisher ya, bisa membuat kartu nama. Semua aplikasi-aplikasi yang bahan cetaknya bagus. Tampilan-tampilannya bagus juga Pak. Cantik. Jadi semua yang bikin sifatnya kartu-kartu sertifikat bisa dibuat di publisher. Kekurangannya kelemahannya Pak, bagaimana? kelemahannya Pak, perlu keterampilan khusus untuk membuat aplikasi ini karena banyaknya perintah-perintah yang digunakan di dalam aplikasi itu. Itu saja Pak dari kelompok kami Pak. Kelompok 2, bagaimana kelompok 2? Oh, bagus, jadi bagus ya tadi jawaban dari kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana? Jadi dia mandi. Nah, kelompok 2, Nurasia, Wulandari, Triwahyuni, Mulyadi. Ya, dari kelompok 2 mungkin publikasi lebih ini ya Pak ya, lebih mudah untuk mempublikasikan karena dari tampilan itu orang akan tertarik begitu ya. Kalau yang kekurangannya kayaknya lisensinya biayanya mahal nggak sih Pak? Ya, Nah, kalau publisher kira-kira ini kenapa? seperti itu. Ya, kenapa sebenarnya saya justru menjelaskan tentang ini? Karena untuk mengoperasikannya sebenarnya ini malah gratis. Nah, dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Kemudian aplikasi ini juga ringan dibandingkan menggunakan CorelDRAW. Nah, ini kan juga sifatnya offline. Jadi kalau misalnya mau tampilkan, Pak, ya, kalau mau tampilkan gambarnya, biasanya di perusahaan itu kan ada lisensi pembayaran pembuatan seperti apa tadi publisher gitu ya Pak ya. Kira-kira biaya mahal apa tidak gitu Pak. Biasanya ada biaya lisensi untuk membuat itu, ada orang ahli yang ditunjuk langsung gitu. Biasanya begitu Pak dari aplikasi itu. Gitu nggak Pak? Kalau kita mau pakai jasa pembuat publisher dalam perusahaan gitu Pak. Udah tahu kita anak SMA. Nah, ini sebenarnya keuntungannya menggunakan publisher. Nanti anak-anak aku setelah belajar publisher sudah bisa membuat kartu nama, membuat flyer. Kedepannya bisa membuka jasa sebenarnya. Nah, gitu jasa ya, pembuatan kartu nama, jasa pembuatan ini. Jadi orang-orang di luar sana atau lembaga-lembaga di luar sana kalau sudah mengenal jasanya anak-anakku, sudah bisa pesan di anak-anakku semua. Nah, bisa menghasilkan uang ya Pak ya. Bisa menghasilkan uang. Nah, contoh kecil saja misalnya di sekolah membuat kartu siswa, bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, mencetaknya pun juga cepat. Nah, apalagi aplikasi ini kan gratis. Dibanding menggunakan Canva itu harus online.
ada jaringan internet mengedit. Ya Pak, harus Iya, Pak. Menggunakan Corel Draw juga lebih bagus sebenarnya, lebih profesional juga. Hanya saja aplikasinya berat. Perangkat yang digunakan harus menggunakan spesifikasi yang tinggi. yang besar. Nah, jadi itu. Ya Pak. Masuk, Microsoft Public. Pak. Jadi saya rasa sudah jelas ya. Ya Pak. Jadi penjelasan Pak. tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mewakili. Ya. Sudah sangat bagus sekali menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan dan kelemahan daripada Microsoft Publisher ini. Jadi selanjutnya karena sudah bagus hasilnya tadi, tinggal kita selanjutnya bagaimana mengoperasikan ini, mempraktekkan, membuat kartu nama. Kita tinggal melatih anak-anakku semua. Di samping nanti membuat proyek kartu nama ini, kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa kita di YouTube banyak penjelasan tentang materi Microsoft Publisher ini, apalagi dikhususkan untuk membuat kartu nama. Jadi di YouTube banyak. Nanti juga saya dampingi untuk pembuatan proyeknya. Khusus untuk proyeknya kita fokus di pertemuan berikutnya sampai dengan jadi kartu namanya, dan bahkan kalau ada waktu kita cetak kartu nama itu. Ya Pak. Baiklah, jadi saya rasa cukup ya. Ya Pak, Pak Mulyadi ada di depan Pak, menunggu. Atau ada yang mau bertanya? Ada Pak Mulyadi menunggu Kenapa di Pak depan Mulyadi? Pak. Ada menunggu Pak, dia mau langsung mengajar lagi Pak. Oh ya, siap Pak, siap. Ya. Jadi baiklah. Ini jam Jadi untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Jadi saya simpulkan ya. Ya. Saya simpulkan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan ya tentang bagaimana mengaplikasikan Microsoft Publisher. Ya sudah ya? Ya Pak. Sudah tidak? Sudah jelas ya? Sudah. Nah, kemudian fitur-fiturnya, lembar-lembar kerjanya. Sudah juga ya? Sudah. Pak. Sudah Pak. Kemudian untuk membuat kartu nama tadi sudah ada tampilan video tutorial, sudah ada gambaran. Jadi untuk berikutnya kita tinggal mempraktekkan saja. Adapun kekurangan-kekurangannya, jadi Microsoft Publisher ini kartu nama sebenarnya bukan hanya bisa digunakan menggunakan aplikasi Microsoft Publisher saja. Word saja juga sebenarnya bisa, Microsoft PowerPoint juga bisa. Hanya tergantung dari kreativitas anak-anakku semua. Hanya saja Microsoft Publisher ini dikhususkan untuk membuat desain, jadi memudahkan saja karena sudah ada layout, sudah ada tampilan-tampilan khusus untuk membuat brosur, kartu nama dan sebagainya. Jadi itu ya. Ya Pak. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita tutup, saya persilakan untuk membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke, selesai. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dulu ke belakang ya Pak. Oke, silakan observer. Observer 1 kalau bisa mulai lembar observasi 1 sampai 4. Inti-intinya saja. Terutama yang belum berjalan. Supaya Pak Herudin, insya Allah nanti kalau TPN tidak lupa lagi. Siapa servernya Pak Jalani? Siapa observer? Termut Pak Jalani, termut. Observernya siapa Pak Jalani? Asia Pak. Bu Asia Pak. Bu Iya, Asia Bu Pak. Asia Pak. Iya. Silakan, Bu Asia. Baik, terima kasih Pak Sirat. Untuk hasil telaah saya yang saya perhatikan untuk Pak Herudin, ya alhamdulillah kalau untuk penyampaian materi memang mungkin kami belum pernah menemukan seperti itu ya Pak. Jadi ya mungkin buat saya sih menarik gitu. Mulai Kemudian lembar observasi pertama dulu. yang pendahuluan ya Pak. Bagaimana keterlaksanaan apa solusinya Pak Herudin? Ya, untuk pendahuluan tadi yang saya amati belum ada Solusinya, Pak Herudin, interaksi. apa solusinya? Saya solusinya Pak, model pembelajaran Model. project.
Nah, bagaimana Project Islam. keterlaksanaan model proyek itu, Bu? Oh ya, untuk proyek sudah ada Pak. Ya, sudah masuk ya untuk masalah penyampaian proyek itu sudah masuk. Tadi dicontohkan menampilkan ada beberapa contoh seperti anime, kemudian gambar-gambar poster. Tadi ada idol-idol yang lagi tren sekarang ya, Pak. Ya. Kemudian untuk pendahuluan yang saya lihat tadi masalah interaksi keberadaan peserta didik yang belum di absen gitu ya. Ya kalau tidak salah kita belum dipanggil namanya satu-satu. Biasanya peserta didik kalau sudah dipanggil itu ya ada apa? Ada motivasi untuk belajar seperti itu. Iya. Selebihnya ya mungkin dari saya itu saja pengamatannya untuk pengisian materi. Kemudian ini Pak satu lagi pada saat Bapak menerangkan materi itu untuk interaksi misalnya menjelaskan Pak Hairudin hanya asik dengan ini Pak mengutak-atik gitu kan ya. Tidak ada arahan ini ya cara untuk ya seperti itu ya Pak ya, maksudnya ngerti ya Pak ya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena waktu mungkin ya Pak ya. Dan kalau aplikasinya saya lihat memang agak rumit sih buat saya itu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin itu saja masukan dari saya. Selebihnya sudah bagus. Kedua? Ya Pak. Yang kedua siapa? Pak Mulyadi ya. Coba bagaimana pelaksanaan pembelajarannya secara umum, mulai persepsi sampai penutup. Observer kedua. Pak Mulyadi. Pak Mulyadi. Ya, Pak Mulyadi. Ada masalah. Oke. Baik, nah. Halo. Jangan lagi pakai headset Pak lo. Coba ya. Pak, betul. Ya oke, siap. Dibaca. Oke, halo. silakan. Terdengar, oke, terdengar. Terdengar, oke. Baik. Baik Pak, untuk Pak Hairudin. Ya Pak Brady. Tadi saya lihat di pendahuluan seperti kata Bu Asia ya, memang dilupa di absen siswanya. Terus motivasi kalau saya tidak saya dengar tadi ada ya motivasi, tidak ada juga saya lihat. Terus untuk di kegiatan inti ya karena mungkin waktunya tidak sempat kan ini kan PJBL Pak toh. Iya, siap Pak. Ya mungkin adalah untuk menyusun jadwal proyeknya ada tadi saya lihat. Memonitornya mungkin belum sempat sama ya, menguji waktu, Pak. sama evaluasi ya, mungkin karena waktunya. Pada saat proyek. Untuk kegiatan penutup tadi ya saya pikir sudah ada refleksi sama kesimpulan yang dipaparkan oleh Pak Hairudin. Mungkin saja Pak, kalau dari saya observer keduanya Pak Hairudin itu saja Pak masukan dari saya. Jadi terima kasih Bapak Ibu untuk hasil observasinya. Hasil observasi tadi punya sudah saya catat. Saya rasa masih banyak sebenarnya kekurangan karena ini tantangan. Bagaimana mengajar menggunakan Zoom sebenarnya menggunakan beberapa aplikasi. Nah, kalau perangkatnya juga kurang mendukung ya ini jadi masalah juga sebenarnya. Jadi bahkan saya merasa pengelolaan kelas saya tadi kurang karena saya harus berpikir bagaimana supaya beberapa aplikasi ini bisa tampil. Nah, mungkin itu Pak, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti pada PPL-nya Pak Hairudin bisa lancar. Amin. Nanti sudah tatap muka, insya Allah. Salah semuanya lancar. Oke Pak, itu saja.